Jadi saya itu dapat obat-obatan. Ini obat-obatan yang harus saya konsumsi selama 4 bulan. Nih. Jadi benar-benar satu tas. Belum lagi nih. Ada lagi nih. Nih. Ini. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya video saya kali ini. Saya masih tetap membahas TKW Hongkong karena banyaknya untuk mbak-mbak TKW Hongkong ya, khususnya kalian pemula ataupun mungkin bahkan yang sudah lama di Hongkong tapi tidak tahu cara berobat saat kita sakit. Jadi kalau kita sakit, kalian itu jangan diem saja ya. Kebanyakan agent tuh pasti akan menyuruh pihak majikan untuk membelikan kita asuransi. Jadi dimana kalau kita sakit itu ya majikan itu berhak memberikan pengobatan gitu kepada kita. Dia yang membayar uang sakit kita gitu ya istilahnya. Tapi memang ada beberapa penyakit yang tidak tercover sama yang namanya asuransi. Misalnya cabut gigi. Cabut gigi ini kan di Hongkong mahal banget ya. Satu gigi itu bisa sampai $1.000 Hongkong. $1.000 Hongkong itu kalau uang Indonesia itu ya hampir 2 juta. Ada juga sih yang nggak segitu. Mungkin kayak ada yang dokter Indonesia praktek di Hongkong gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus yang sakit biasa mungkin kalian udah nggak bisa nahan. Tapi kalian yang nggak punya uang, batuk pilek gitu ya. Misal kalian sudah ngasih obat semacam obat di apotek, kalian beli sendiri atau mungkin kalian beli sendiri di toko Indonesia ya. Obat batuk, obat pilek atau obat gatal dan ternyata nggak sembuh-sembuh, kalian tuh harus segera ngomong ke majikan. Nanti kalian biasanya sama majikan tuh disuruh berobat ke dokter. Nah, dalam berobat ke dokter, sekali pengobatan itu ya, minimal ini sekarang sakit apapun itu, pilek, batuk atau mungkin gatal atau mungkin perutnya sakit, pusing atau gimana, itu paling murah sekarang di Hongkong itu kalau berobat ke dokter $350 sampai $400 Hongkong. Itu kalau dirupiahkan uang Indonesia itu sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah. Terus gimana Ci, aku mau berobat nggak punya uang? Ngomong ke majikan. Nanti sama majikan pasti dikasih uang. Dan waktu kita berobat ke dokter, pasti sama dokter itu kita minta kwitansinya. Nanti kita kembalikan ke majikan. Biar majikan nanti mengembalikan ke pihak asuransi. Dan nanti asuransi akan mengembalikan uang pengobatan itu ke majikan. Tapi ada juga kasus, kalau misalnya kita sakit. C, aku sakit loh C, aku udah berobat ke dokter. Kok majikanku nggak mau ngasih aku ganti uang untuk berobat? Kalian bisa lapor ke agent. Berarti itu ke pas majikan yang jahat gitu, nggak mau ngasih ganti uang kalian untuk berobat. Padahal jelas-jelas sama pemerintah Hongkong itu udah diwajibkan, di mana setiap majikan mengambil pembantu itu harus sekalian memberikan asuransi. Jadi kalau kita sakit itu tanggung jawabnya si majikan. Misal nih ada lagi, kalau misalnya kita sakit dan kalian tuh nggak mau, majikan kalian nih nggak mau nih ngasih uang berobat ke kalian, ke dokter bawah karena mahal ya, mungkin 300 sampai 400 ribu dolar, dan kalian mau berobat sendiri, kalau udah nggak tahan sakit, kalian bisa ke rumah sakit punya pemerintah terdekat di tempat kalian ya. Rumah sakit punya pemerintah itu banyak, ada setiap tempat itu banyak rumah sakit punya pemerintah. Cheng Fu Yiyun, nanti kalian tanya ke majikan, itu mudah banget caranya. Kalian tinggal membawa KTP kalian ya, KTP Hongkong ini, KTP Hongkong ini ya kan. Nah, ini KTP kalian ini tinggal berobat ke rumah sakit, ke pihak pendaftaran bilang, aku sakit, aku sekarang mau berobat. Nanti pas ditanya nih keluhannya apa, tek tulis namanya, ya udah ngantri di sana. Nanti kalian ditanya tuh sakitnya apa, gini plus kalian obat, itu pembayarannya cuma habis $180 ya. Jadi di separuh harga dengan yang kalian bisa bila melihat di dokter umum di bawah rumah. Jadi ingat ya, jangan pernah menahan sakit kalian, jangan menyepelekan sakit kalian, karena banyak kasus banget mbak-mbak yang sakit disepelekan, tahu-taunya ngedrop dan akhirnya masuk rumah sakit sampai dirawat berhari-hari bahkan sampai mingguan ya. Contohnya saya sendiri, hari ini saya waktunya ke rumah sakit untuk kontrol. Saya punya penyakit spesial, saya punya penyakit autoimun lupus, di mana saya tiap 4 bulan sekali saya harus rutin diambil darah, urin dan kontrol cek ke rumah sakit. Kalau kalian penasaran, mungkin kalian bisa lihat di Google ya, apa sih penyakit lupus itu, dan itu yang sekarang saya alami. Beruntung majikan saya itu baik hati, jadi walaupun saya sakit, saya tetap dipekerjakan, bahkan saya dilarang pulang ke Indonesia biar sembuh, karena pengobatan di Hongkong itu benar-benar sangat baik, tidak membedakan mana majikan, mana pembantu, pelayanannya semua sama. Karena hari ini saya mau fukjan atau mau kontrol ke rumah sakit, saya cukup membawa KTP Hongkong,
Kemudian saya membawa kertas seperti ini. Jadi di kertas ini sudah ada tertera nih nama saya, kemudian jam berapa saya mesti ketemu dokter, di rumah sakit mana, itu sangat jelas. Jadi untuk kalian yang kalian merasa nggak enak badan, kalian merasa sakit, apapun itu, jangan diremehkan ya. Ada salah satu kasus teman saya. Dia ini gejalanya punya, maaf ya, di payudaranya ini kecil gitu, kayak kacang hijau, kecil banget. Dia nanya ke saya, karena saya kan udah hampir 2 tahun lebih ya, saya selalu ke rumah sakit, karena memang saya 4 bulan sekali harus selalu cek darah sama urin. Nah, saya kasih tahu ke dia nih, coba nih ke rumah sakit. Dia nggak mau nih, berobatnya ke dokter biasa. Kalau di dokter biasa, dokter umum kan peralatannya nggak lengkap. Dia katanya udah berobat, tapi nggak ada perubahan. Masih merasa sakit. Akhirnya saya suruh dia ke rumah sakit. Dan setelah dicek, tahu nggak kenapa? Ternyata dia kena tumor jinak. Nah, tumor itu dia udah stadium 3. Dokter udah ngasih tahu nih, ini kamu harus segera berobat. Tapi dia menyepelekan. Dia pikir, nggak mungkin lah, stadium 3 masih lama. Dia nggak mau berobat, dia menyepelekan penyakitnya. Dan Allahualam, akhirnya dalam waktu nggak ada 1 tahun, ternyata tumor itu udah berapa, jadi kanker payudara dan sudah stadium 5. Akhirnya teman saya itu meninggal dunia. Ya, jadi ini banyak kasus untuk kalian. Bekerja mencari uang itu memang kewajiban kita, tapi kewajiban kita ada hal lain, yaitu selalu menjaga badan kita. Tenaga kita ini loh tiap hari diforsir, bangun pagi, tidur malam, selalu tiap hari rutinitas, membersihkan rumah, antar jemput anak sekolah. Pokoknya banyak banget, namanya juga kita IRT ya, pembantu di Hong Kong. Jadi jangan lupa kalian itu menjaga kondisi badan kalian. Jangan mencepelekan penyakit apapun yang ada pada badan kalian. Segera periksa ke dokter bila mana kalian merasa badan kalian itu tidak enak, bila mana badan kalian itu sakit. Karena banyak kasus banget di Hong Kong itu, mbak-mbak entah itu Indonesia maupun Filipina, itu yang meninggal dunia hanya gara-gara penyakit yang tadinya disepelekan menjadi serius, sampai di rumah sakit dokter udah tidak bisa menangani dan akhirnya meninggal dunia ya. Jadi untuk pelajaran kalian semuanya, berobat di Hong Kong itu tidak mahal, jangan takut. Kalaupun kalian nggak bisa bahasa Kantonis, perawat-perawat di rumah sakit itu semuanya ramah-ramah, tidak membedakan mana status pembantu maupun status Hong Kong. Kalau kalian merasa berobat ke dokter umum mahal dan majikan kalian tidak mau memberikan uang pengobatan, kalian bisa berobat ke rumah sakit umum milik pemerintah Hong Kong, Yiyun Cheng Fu Yiyun gitu, pokoknya rumah sakit pemerintah ya. Seperti saya ini, saya setiap nanti ke rumah sakit 4 bulan sekali, saya tuh bayarin obat itu murah banget ya, karena benar-benar karena itu punya pemerintah. Jadi tidak perlu takut ya, sehat itu mahal, sehat itu penting. Bekerja boleh, tapi jangan lupa mengutamakan kesehatan. Makan teratur. Kalau kalian merasa majikannya memberikan makanan kurang, jangan segan-segan kalian mengeluarkan uang sendiri untuk membeli makanan supaya kalian itu badannya tetap sehat, kenyang, kalian bisa bekerja dan kalian bisa menggapai apa yang kalian inginkan. Oke ya, karena sekarang saya mau ke rumah sakit, sekarang udah jam 11 dan saya jam 12 harus ketemu sama dokter. Kita turun ya, karena saya lantai 12. Ini liftnya masih di lantai 15. Turun. Pas lantai 12 pasti kebuka. Ini adalah rumah sakit Rutonji Hospital ya, atau Letenci Yiyun kalau bahasa Kantonisnya. Jadi di sini saya pernah 2 tahun yang lalu 2 bulan benar-benar saya berada di rumah sakit karena penyakit yang saya derita yaitu penyakit langka, penyakit lupus. Dan 4 bulan sekali saya harus selalu rajin kontrol. Ini jalan pintu masuk rumah sakit dan ini ruang tunggu di mana saya nanti harus ketemu sama dokternya ya.
saya akan kasih lihat teman-teman ya. Tadi kan saya habis fujan nih atau kontrol ya ke rumah sakit. Jadi saya itu dapat obat-obatan. Ini obat-obatan yang harus saya konsumsi selama 4 bulan. Nih. Jadi benar-benar satu tas. Belum lagi nih. Ada lagi nih. Nih. Ini jadi obat-obatan yang harus saya minum selama 4 bulan. Jadi setiap 4 bulan saya itu pasti harus ke rumah sakit ya. Seminggu sebelumnya saya harus cek darah, urin, kemudian saya seminggu setelahnya ketemu sama dokter ya, dan dokter akan mengatakan gimana kondisi badan saya. Jadi untuk kalian yang kalian sakit di Hong Kong, kalian tuh jangan ragu, kalian harus segera berobat ke dokter daripada nanti fatal akibatnya gitu ya. Kalau misal nih majikan nggak mau ngasih uang, ya udah kalian berobat sendiri ke rumah sakit, asalkan kalian punya KTP Hong Kong, itu pasti akan dilayani. Dan orang Hong Kong tidak akan membedakan siapa pembantu atau siapa orang Hong Kong ya, dia akan melayani dengan sebaik mungkin. Dan inilah obat-obatan yang saya konsumsi, dimana saya sudah sakit itu lebih dari 2 tahun dan saya harus rutin kontrol ke dokter dengan hanya bermodalkan KTP. Dokter akan mengecek kondisi saya, dan saya kemarin itu waktu daftar sama sekalian ngambil obat segini banyak ini ya, itu kalau uang Indonesia itu cuma sekitaran 300.000 rupiah. Dan itu saya alhamdulillah banget. Saya nggak tahu kalau mungkin di Indonesia itu mungkin obatnya udah nggak pakai BPJS itu mungkin udah jutaan, karena saya punya penyakit lupus, penyakit langka ya, dimana orang banyak tidak tahu tentang penyakit saya ini. Oke, jadi sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Yang kalian sakit, yang kalian merasa tidak enak badan, jangan pernah menyepelekan, segera periksa ke dokter karena kesehatan sangat penting. Oke, semangat untuk kalian para pejuang dolar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur ya. Sampai di sini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.